Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim KKN PPM UGM Pulasari akan memberikan informasi terkait Dagusibu. Dagusibu merupakan akronim dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Untuk lebih detailnya, yuk ikuti pembahasan berikut. Pada pembahasan pertama, yaitu dapatkan obat dengan baik dan benar. Pastikan Anda membeli obat di tempat yang paling terpercaya, seperti di rumah sakit ataupun apotek. Setelah mendapatkan obat dari tempat terpercaya, maka Anda harus memperhatikan informasi yang terdapat pada kemasan obat seperti brosur atau leaflet. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan pada informasi obat? Berikut informasi yang harus Anda perhatikan pada kemasan obat. Yang pertama, nama obat dan zat aktif. Contoh, obat Panadol mengandung zat aktif paracetamol untuk meredakan rasa nyeri. Kedua, logo obat. Logo obat terdiri atas 4 macam. Yang pertama, obat bebas, yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Kedua, obat bebas terbatas, yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Ketiga, obat keras, yaitu obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Keempat, obat narkotika, yaitu obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Informasi selanjutnya yang harus Anda perhatikan yaitu nomor izin edar atau NIE atau nomor registrasi. Berfungsi untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga obat dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. NIE obat terdiri dari 15 digit, contoh DKL 123456789 IAI. Cara membacanya sebagai berikut. Digit pertama yang mengartikan D nama dagang, J generic. Digit kedua yang mengartikan B sama dengan obat bebas, T sama dengan obat bebas terbatas, K sama dengan obat keras, P sama dengan psikotropika, N sama dengan narkotika. Digit ketiga yang berarti L sama dengan lokal, I sama dengan impor. Digit 4 dan 5 adalah tahun registrasi. Selanjutnya untuk digit 6, 7, 8, dan seterusnya adalah nomor identitas produk yang diproduksi oleh setiap industri farmasi. Selanjutnya yaitu batas kadaluarsa atau expired date, merupakan batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Informasi selanjutnya yang harus Anda perhatikan yaitu kemasan obat, yang berisi khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Dipastikan indikasi obat yang tercantum pada kemasan itu sesuai dengan gejala penyakit yang Anda alami. Selanjutnya, efek samping, yaitu efek yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi setelah minum obat pada takaran lazim. Selanjutnya, ada nama dan alamat industri farmasi. Pastikan informasi-informasi berikut Anda perhatikan dalam kemasan obat. Pembahasan selanjutnya pada Dagusibu ialah gunakan obat dengan baik dan benar. Langkah pertama yaitu gunakan obat sesuai dengan aturan pakainya. Berikut adalah contohnya. Sehari 2 kali 1 tablet. Artinya sehari obat itu dapat digunakan 2 kali, misalnya pagi dan malam. Dan setiap kali minum obat sebanyak 1 tablet. Contoh selanjutnya, sehari 3 kali 1 sendok teh. Artinya, sehari obat tersebut bisa digunakan sebanyak 3 kali, misalnya pagi, siang, dan malam. Dan setiap kali minum obat sebanyak 1 sendok teh. Contoh lainnya, yaitu sehari 2 kali 2 kapsul. Artinya, sehari obat tersebut dapat diminum sebanyak 2 kali, misalnya pagi dan malam, dan setiap kali minum obat sebanyak 2 kapsul. Langkah kedua dalam cara menggunakan obat dengan baik dan benar yaitu, bila Anda atau keluarga Anda mengalami keluhan seperti flu, batuk, dan demam, maka janganlah terburu-buru mengkonsumsi antibiotik, karena antibiotik hanya diperuntukkan pada penyakit infeksi tertentu dan harus diresepkan oleh dokter. Langkah ketiga yaitu mintalah petunjuk kepada apoteker cara penggunaan obat jika Anda masih bingung, karena apoteker adalah ahli obat. Keempat,
antibiotik harus diminum sampai habis untuk mencegah timbulnya resistensi atau kekebalan terhadap suatu bakteri, virus, ataupun patogen penyebab suatu penyakit. Pembahasan selanjutnya pada dagu sibuk ialah buang obat dengan baik dan benar. Berikut ilustrasinya. Saya bingung nih apoteker, bagaimana sih cara membuang obat yang benar? Baik Ibu, cara membuang obat dengan benar adalah sebagai berikut. Hilangkan semua label atau informasi yang ada pada obat yang akan Anda buang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Hal ini berfungsi untuk melindungi identitas dan privasi mengenai keadaan kesehatan kita. Selain itu, juga berguna untuk menghindari obat dijual kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab setelah obat dikumpulkan oleh pemulung. Yang kedua, untuk obat berbentuk tablet, kapsul, ataupun bentuk padat lainnya, hancurkan obat dan campur dengan air atau tanah atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian taruh ke dalam wadah atau plastik yang tertutup. Hal ini untuk mencegah obat diambil kembali oleh pemulung. Yang ketiga, untuk obat berbentuk sirup dapat dibuang dengan cara dituang langsung ke dalam saluran pembuang air atau kloset. Akan tetapi untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus, sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya, dengan dicampur bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan, kemudian ditutup rapat. Hal ini untuk mencegah terjadinya resistensi penyakit yang ada di alam. Intinya, obat itu harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Baik apoteker, terima kasih atas jawabannya tadi, saya sudah paham. Sekarang yang saya bingungkan, apakah obat kadaluarsa itu harus dibuang juga? Baik Ibu, betul sekali bahwa obat kadaluarsa dan rusak itu harus dibuang karena jika tetap dikonsumsi dapat berdampak buruk bagi kesehatan sebab adanya penurunan potensi khasiat obat. Sehingga apabila tetap dikonsumsi, maka obat tidak maksimal menyembuhkan. Lalu ciri-ciri obat kadaluarsa itu adalah yang telah melampaui batas kadaluarsa, lalu kemasan obatnya telah rusak, serta obat yang telah berubah rasa, bau, dan warna. Nah, cara mencegah penggunaan obat yang kadaluarsa adalah dengan menyortir obat secara rutin dan membuat sistem penandaan pada obat yang telah dibuka dari kemasan. Pembahasan selanjutnya pada dagu sibuk ialah simpan obat dengan baik dan benar. Berikut ilustrasinya. Permisi apoteker, bagaimana cara menyimpan obat yang benar? Baik Ibu, berikut cara menyimpan obat Anda dengan benar di rumah. Yang pertama, baca aturan penyimpanan obat pada kemasan, karena beberapa obat memiliki tempat penyimpanan khusus seperti dalam lemari es atau dalam ruangan tertutup rapat. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak, karena dapat berbahaya bagi anak-anak bila mengkonsumsinya tanpa pengawasan orang tua. Ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung atau lembab atau suhu tinggi dan sebagainya, karena hal-hal tersebut dapat mempercepat masa kadaluarsa obat dan rusaknya obat. Yang keempat, simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap, supaya obat tidak tertukar satu sama lainnya. Yang kelima, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat secara berkala untuk menghindari penggunaan obat yang kadaluarsa. Yang keenam, kunci almari penyimpanan obat.